Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Dan selamat datang di plot anime Ninja Kamui. 鬼っていうの日本の悪魔なんだって。おまけだ。 Demi mempersingkat cerita, langsung saja mari kita masuk ke alur ceritanya. Di dalam gerbong kereta api, di malam hari, terlihat seorang pria yang gemetaran melihat keluar jendela kereta, di mana ia merasa jika dirinya sedang diperhatikan oleh sesuatu. Di mana karena itu juga, pria itu pun akhirnya melarikan diri, hingga akhirnya ia malah menuju ke sebuah gang sepi. Namun suasana di gang itu perlahan-lahan mulai dipenuhi oleh kabut, dan dari balik kabut itu, ternyata ia telah dikepung oleh sekelompok pasukan. Ia yang telah dikejar oleh kelompok pasukan itu tentu saja terheran akan bagaimana bisa dirinya ditemukan. Namun tanpa sepatah kata, bom asap langsung dilemparkan ke arahnya. Serta kemudian, pasukan itu pun langsung menyerang pria tersebut. Dengan kejadian itu, pertarungan pun terjadi. Dan satu demi satu pasukan, ia serang tanpa ampun menggunakan belati yang disembunyikannya. Namun karena banyaknya serangan, pria itu akhirnya terkena luka fatal oleh para pasukan. Bahkan tanpa ampun, mereka terus melukainya. Serta tiba-tiba, sebuah kabel melayang dan mengikat leher pria tersebut, di mana ia kemudian dihempaskan dengan kuatnya. Dan kapten pasukan yang menariknya itu, ia membanting pria tersebut dari atas ketinggian. Serta kemudian, dengan hal itulah, para pasukan misterius itu kemudian membuat laporan, di mana sekarang target mereka telah diakhiri. Dan akhirnya, mereka pun kemudian pergi dengan cepat, serta meninggalkan mayat dari targetnya tergeletak begitu saja. Scene berpindah di sebuah tempat terpencil. Terlihat satu keluarga yang hidup bahagia, di mana mereka terdiri dari MC yang bernama Ju, sang istri bernama Sarah, dan anak bernama Kyle. Namun di suatu malam, ketika Sarah sedang melihat berita, ia sangat terfokus akan berita pembunuhan yang terjadi di salah satu kota. Karena dikabarkan, jika pembunuhan itu dilakukan oleh suatu organisasi kriminal. Dengan itu juga, ia kemudian mencari tahu informasi dari organisasi tersebut. Karena ia sangat khawatir. Bahkan ia kemudian berkata kepada Ju bahwa cara pembunuhannya kepada si korban sangat familiar. Namun Ju yang mengetahui jika Sarah sangat khawatir, ia kemudian menenangkannya. Karena kejadian pembunuhan itu bukanlah dari si dewa kematian. Terutama ia mengetahui jika sang dewa kematian selalu bergerak seorang diri. Di mana dengan itu juga, Ju langsung memeluknya. Karena keluarga miliknya akan tetap bahagia untuk selamanya. Dengan hal itu, hari-hari kembali seperti biasanya, di mana keluarga mereka beraktivitas seperti biasa. Namun di suatu malam, berita terkait pembunuhan kembali muncul. Bahkan korban pembunuhan tersebut memiliki ciri-ciri yang sama seperti korban pembunuhan sebelumnya. Jo dan Sarah, mereka menyadari jika itu pasti ulah dari suatu organisasi khusus. Bahkan kasus itu merupakan kasus yang keempat. Di mana karena hal itu jugalah, Ju mulai memberikan perhatian lebih untuk kasus tersebut. Tapi hari-hari kembali seperti biasa, di mana keluarga mereka kemudian merayakan ulang tahun dari Kyle. Dan Ju, ia memberikan sebuah topeng kepada anaknya, karena itu merupakan hal yang disukainya. Serta untuk mengakhiri hari tersebut, mereka pun berbahagia bersama. Terutama, mereka saling menyayangi keluarga kecil tersebut. Tapi di suatu malam, Jo tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Sarah yang menyadari jika Ju sulit tidur tentu saja mengkhawatirkannya. Namun Ju kemudian berkata bahwa itu tidaklah apa-apa, di mana ia kemudian pergi ke ruang tamu. Dan ketika ia melihat jendela ruangan itu, ia terkejut karena tiba-tiba suatu pasukan langsung menyerangnya.
Dengan kejadian itu, pertarungan tentu saja tidak terelakkan, di mana Joe mulai mengalahkan satu persatu dari pasukan. Bahkan tanpa ampun, satu persatu pasukan itu ia bunuh dengan mudahnya. Tapi tiba-tiba, ia mendengar jeritan dari Kyle, di mana karena itu juga lah, ia langsung bergegas pergi ke kamar anaknya. Sayangnya ketika ia sedang berjalan, ia terkena tusukan telak di lehernya. Dan dengan seluruh sisa kemampuannya itu, ia kemudian mulai merangkak naik untuk terus bergerak. Tapi ketika ia melihat pintu kamar itu, terlihat di sana jika Sarah dan Kyle tergeletak tak berdaya. Bahkan di sana, kapten pasukan menyeringai kejam ke arah Joe. Dan lebih dari itu, si kapten tanpa ampun langsung menusuk Sarah. Di mana karena itu juga lah, ia mengakhiri kehidupannya. Sedangkan Joe yang melihat kejadian itu, ia sangatlah marah. Namun sayang, tiba-tiba saja bilah pedang langsung menusuk dirinya. Dan itu membuat dirinya tergeletak tak berdaya. Tapi tiba-tiba, polisi pun datang. Di mana itu membuat para pasukan tersebut pun langsung pergi dengan segera. Dan ketika polisi menerobos rumah milik Joe, mereka menemukan jika keluarga Joe telah dibunuh mengenaskan. Bahkan darah bercipratan di mana-mana. Di sebuah ruang otopsi, tiba-tiba saja salah satu mayat mulai bergerak, di mana ternyata itu adalah Joe yang terbangun dari kematiannya. Bahkan kemudian ia mengingat kejadian yang terjadi kepada keluarganya, yang mana itu membuatnya menderita, serta akhirnya ia kembali tidak sadarkan diri. Scene berpindah, di mana Joe sekarang telah berada di ruang perawatan. Bahkan ketika para dokter mengetahui jika Joe kembali sadarkan diri, mereka sangat terkejut. Karena sebelumnya, Joe telah dinyatakan meninggal. Joe yang telah sadar, ia kemudian bertanya kepada sang dokter, akan bagaimana kabar dari istri dan anaknya. Hanya saja sang dokter kemudian mengatakan, jika mereka tak dapat diselamatkan. Tapi ketika itu, tiba-tiba saja dua orang datang menghampiri ruang perawatan milik Joe, di mana mereka berdua adalah Mike dan Emma, dan mereka merupakan agen FBI. Mereka yang datang tentu saja ingin mengetahui akan siapa yang telah menyerangnya. Tapi Joe yang mendengar itu, ia hanya diam tak menjawab, melainkan ia mengepalkan lengannya sekuat tenaga. Dan Mike yang memperhatikan itu, ia kemudian berkata kepada Joe, jika dirinya mengetahui sesuatu, maka hubungilah dirinya. Di mana ia kemudian menaruh kartu namanya di sebuah lemari, serta kemudian mereka pun pergi dari sana. Mike yang sedang bersama Emma, ia berkata jika Joe pasti mengetahui pelakunya. Dan dengan itulah, ia memerintahkan Emma untuk memperhatikannya. Di mana dengan itu juga lah, akhirnya Emma memperhatikan dan mengawasi Joe. Tapi di suatu malam, Joe sedang ada di atap gedung, di mana ia kembali mengingat akan hari-harinya dengan sang istri. Dan karena seluruh kemarahannya, ia tiba-tiba mencabut sebuah jarum yang ada di dalam lengannya. Di mana karena itu juga, ia mulai bisa menggerakkan tubuhnya. Bahkan ketika itu, pasukan yang sebelumnya menyerang tiba-tiba saja muncul. Dan mereka kemudian kembali menyerang Joe. Karena hal itu, pertarungan ronde kedua antara Joe dengan pasukan khusus kembali terjadi, di mana Joe menghabisi para pasukan. Bahkan kemudian, ia mulai menggunakan suatu teknik, dan asap hitam muncul dari balik mulutnya. Serta para pasukan yang ada di dekatnya, mereka tiba-tiba saja langsung terpenggal dengan mudahnya. Pertempuran antara Joe dengan para pasukan itu terus-terusan terjadi. Bahkan Joe kemudian menggiring pasukan itu ke dalam lift, di mana ia akhirnya menghabisi mereka satu persatu. Tapi ketika ia keluar dari lift tersebut, terlihat para pasukan telah mengepungnya. Namun akhirnya mereka semua hanya dapat tewas mengenaskan. Dan ketika para pasukan itu telah terbantai habis, kapten mereka muncul dari arah belakang. Di mana ketika melihat sang kapten, Joe kembali mengeluarkan asap hitamnya. Dengan hal itulah, pertempuran 1 versus 1 mulai terjadi, di mana mereka berdua saling melesatkan tebasan demi tebasan. Bahkan kemudian, si kapten menggunakan senjata andalannya,
di mana ia melemparkan serangan kabel ke arah Ju. Dan akhirnya, kabel tersebut berhasil melingkari lehernya. Namun dengan segera, Ju langsung memotong kabel tersebut, serta kembali menyerang si kapten, di mana ia kembali menggunakan skill kabut asapnya, dan membuat si kapten kebingungan sesaat. Dan dengan itu jugalah, Jo kemudian memberikan serangan telak kepada si kapten. Bahkan tanpa ampun, Jo terus memberikan tusukan demi tusukan kepadanya. Serta kemudian, si kapten itu pun terjatuh. Melihat jika si kapten telah terjatuh, Jo menanyakan akan bagaimana bisa kelompoknya menemukannya. Tapi si kapten mengatakan, mau bagaimanapun Jo melarikan diri dan merubah penampilannya, ia takkan bisa menghindari dari yang namanya takdir. Dengan itu pula, Jo kemudian mengangkat lengannya, di mana ia menyingkirkan sebuah hologram yang menyembunyikan penampilan aslinya. Dan si kapten yang melihat wajah asli dari Jo, ia sangat terkejut. Bahkan dengan insting bertahan hidupnya, ia mencoba mundur. Tapi akhirnya, Jo menikam si kapten pasukan itu. Jo yang telah menyelesaikan pertarungan, ia pergi ke ruang mayat, di mana ia mengetahui jika mayat yang ada di depannya adalah mayat dari sang istri dan anaknya. Dan karena ia telah kehilangan anak istrinya, ia pun pergi ke rumahnya untuk mengambil sebuah barang penting yang telah dikuburnya. Tapi karena sekarang semuanya telah berakhir, Jo kemudian membakar rumah miliknya. Dan ia kemudian menggunakan topeng yang merupakan benda rahasianya. Serta ia berbalik untuk balas dendam kepada organisasi yang menyerangnya. Dan begitulah, chapter pertama Ninja Kamui telah selesai. Gimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu, dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.